bisa menerima diri gue sendiri dan prosesnya tuh dengan cara gue harus mulai sedikit demi sedikit jadi diri gue apa adanya gitu dan segala macam. Jadi kayaknya kalau orang sampai protes aku cuma akan bilang ya itu aku lagi berproses aja dan aku nggak pernah memaksakan orang. Kalau emang nggak suka ya nggak usah didengar, nggak apa-apa. Kak Cantika, kita ngomongin soal ini kali ya, single dari tadi kan, bukan single, EP. Oh iya, EP. Dari tadi kita belum ngomongin EP-nya Kak Cantika. Ini EP O2 Blue itu terinspirasi dari waktu di Bali ya, benar ya? Iya, terutama 3 track paling baru yang aku tulis. Kalau jadi si O2 Blue itu berisikan 5 lagu. Lagu yang pertama juga Start Over udah rilis 2019. Iya. Terus lagu kedua Sign featuring Rai Putra, rilisnya 2020. Udah tuh dari 2020 kan kita pandemi. Nah aku tuh banyak banget akhirnya stay di Bali. Jadi untuk ngerjain 3 lagu sisanya di album tuh banyak banget memang terinspirasinya waktu pas aku di Bali. Either itu kayak musik yang aku dengerin pas lagi pergi, atau ya suasana di Bali itself, atau emang perjalanan aku selama 2020 ke akhirnya rilis kemarin tuh ada apa aja di hidup aku yang memang aku banyak spend time itu di Bali gitu. Jadi bisa dibilang Bali menjadi tempat yang banyak memberi inspirasi gitu. Dari buat O2 Blue ini ya, apakah karena di Bali jadi judulnya O2 Blue? Ya, karena sebenarnya si blue-nya kan represent si pantai, laut gitu kan. Karena memang waktu pas di Bali tuh aku benar-benar setiap pagi senangnya tuh tiduran di pantai gitu. Aku tuh suka nyari matahari. Nyari matahari. Jadi kalau di Bali kan kayak kena matahari panas, tapi tetap angin lautnya tuh bikin adem gitu kan. Iya. Jadilah banyak banget karena waktu yang aku spend di pantai, jadi tempat yang, karena aku ke pantai sendirian atau sama anjing aku paling, jadi kayak tempat bener-bener yang zen, yang bisa ide keluar lagi, terus akhirnya ngambil handphone atau notes, nulis kira-kira mau nulis apa, atau ada ide yang terlintas apa. Nah itu rangkumannya semua memang datangnya dari pas aku lagi sendirian di Bali di pantai gitu. Emang waktu itu sendirian ngapain sih kalau boleh tahu? Lagi healing kah? Enggak sih, emang enggak ya, pengen aja gitu. Emang aku tiba-tiba, jadi aku pertama coba ke Bali itu 2020 bulan Juni, cuma 2 minggu tadinya. Cobain dulu nih, 2 minggu di Bali, terus pas pulang ke Jakarta, tiba-tiba hari kedua di mobil gitu, aku inget banget di daerah Fatmawati. Aku lagi nyetir terus dia nangis karena kayak tiba-tiba semacam apa ya, nggak kayak ngerasa Jakarta tuh sesek banget, terus orang-orang di sini waktu pas awal-awal pandemi kan super ketakutan, kayak terlalu banyak menurut aku ya waktu itu berita tuh kayaknya menyebarkan fear yang terlalu besar gitu loh. Betul. Walaupun memang penyakitnya juga sesuatu yang bahaya ya, tapi kayak di sini orang-orangnya terlalu parno, terlalu kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kita kegiatan semua di dalam rumah gitu-gitu kan. Nah sebenarnya kalau di Bali kan masih bisa ke pantai, outdoor, banyak kegiatan yang masih bisa dilakukan gitu, dan orang-orang sana pun juga lebih ya udah kalau misalnya tidak kena COVID ya udah tinggal di villa aja, tapi bukan yang kayak ketakutan ngasih tahu temen sorry ya gue kemarin COVID gitu. Enggak, kalau pas aku di Bali tuh kayak orang-orangnya pada santai aja, kayak ya udah lu kena COVID ya lu tinggal isolasi aja. Tapi kalau di sini kan rasa-rasa kayak merasa bersalah banget kalau gue kena COVID tuh gimana ya kasih tahu temen gue gitu. Kayak takut dia kemarin abis ketemu gue terus dia gara-gara si Cantika nih gitu-gitu kan. Jadi emang ngerasa waktu pas di Jakarta terlalu sesek, sumpek gitu-gitu dan segala macam, terus kayak banyak banget rencana-rencana, terutama teman-teman musisi, aku pun yang kita udah plan tiba-tiba nggak jadi gitu loh. Jadi kayak stress level waktu di Jakarta lumayan tinggi. Jadi aku kayak di Bali, walaupun nggak ada maksud untuk healing, cuma emang aku menemukan kayak gue emang cocok nih untuk di Bali dulu sementara gitu. Akhirnya di Bali 1 tahun itu. Akhirnya 2020 sampai iya sih akhir-akhir 2000, aku 2 tahun baru di Bali sih kemarin. Wah, seru banget. Akhirnya tahun ini karena siaran jadi nggak terlalu bisa ke Bali. Oh iya benar sih. Iya betul. Gitu. Berarti doginya yang di Bali nggak dibawa ke sini? Nggak dibawa. Aku nggak rela gitu loh, rasa-rasa kayak tau nggak sih anjing kalau udah di Bali itu enak banget karena dia bisa lari-lari ke pantai, dia bisa main kemana aja. Kalau Jakarta mau bawa kemana gitu kan. Jadi aku kayak rasa kayak
I don't think he belongs di Jakarta deh gitu. Kayaknya kalau di Jakarta dia justru malah lebih kayak di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Jadi aku kasihin, jadi udah di Bali aja dulu. Ya kalau lepasin anjing di Jakarta ya kalau nggak takut kan? banget rasanya. Iya kan? Nih ya Allah, anjing aku tuh sampai di Bali udah 2 kali hilang. Oh, balik lagi. Iya. Bisa ketemu lagi gitu loh. Jadi ngerti gak sih kayak aku semakin ngerti. kayaknya emang lo harus di Bali sih. Kalau di Jakarta kayaknya hilang udah wah salam sih nggak bakal. Udah gak bakal balik Iya, deh, harus dirasain ngarep aja deh. Iya gitu. makanya jangan kan anjing orang hilang di Jakarta gitu. Takut, susah gitu. Oke, berarti emang pembuatan O2 Blue ini di eksklusif dari Bali gitu ya? Iya, Maksudnya iya banyak kan bikin- terinspirasi di sana. Ada kendala-kendala gitu nggak sih pas bikin, atau emang Kak Cantika tuh emang udah pengen bikin EP nih pas di Bali, atau itu kayak terjadi chill? Oh, yang pengen bikin EP-nya sebenarnya dari 2019 waktu pas semenjak. GAC-nya Rehat. Nah, cuma kita ngeluarin 2 single pertama, terus aku udah mulai workshop lagu-lagu lain. Pandemi kan, jadinya itu pas masa-masa itu tuh benar-benar mau ngajak ketemu produser tuh agak sensitif gitu loh. Ini dia nggak apa-apa nggak ya gue datang ke studionya gitu loh, kayak nggak enakan. Terus aku bukan tipe yang bisa workshop lewat Zoom gitu, menurut aku Sulit kayak nggak dapet ya, ini kayak energinya tuh nggak bisa nyampe gitu. Jadi aku kayak yaudah deh, workshopnya nggak usah dipaksain. Kalau memang belum bisa ketemu di studio, kayaknya di postpone dulu aja sambil gue juga mau nulis apa lagi ya nih gitu, atau ada kejadian apa lagi yang aku pengen masukin di EP gitu. Jadi barulah EP-nya rampungnya tuh tahun 2021 gitu. Tapi sebenarnya untuk wacana EP udah dari 2019. Iya, kendalanya pandemi aja sih sebenarnya. Gara-gara pandemi jadi Banyak susah yang tertunda, recording iya. dan lain-lainnya itu ya. Tapi dari 5 lagu itu kan tadi Kak Cantika sempat mention juga kalau misalnya itu adalah dari kejadian-kejadian hidup, bener ya? Yang paling lagu yang paling apa ya? Paling relate itu dengan kejadian hidup Kak Cantika yang mana? Mungkin bisa dibilang yang paling recent kali ya, ya mungkin kalau nggak Ace of Hearts atau si TLC gitu. Ya, Kalau yang 2 lagi kan, ya Tender Loving Care. Kalau yang si Start Over kan relate, tapi mungkin baru pas saat itu, pas aku nulis gitu, Iya, which is udah 2019. Terus yang Sign juga sebenarnya relate emang karena cerita aku juga, tapi 2020. Jadi mungkin yang sekarang dibilang relate ya mungkin TLC sama si Ace of Hearts gitu. Ini kan lagunya sebenarnya bukan lagu galau ya? Bukan Lagu galau, lagu yang emang kalau misalnya cewek mau nyatain cinta, nyatain aja gitu. Iya. Somehow gitu ya. Iya. Itu emang Kak Cantika rasain juga kah berarti? Iya. Kayak, Iya. kayak Kak Cantika punya rasa, terus ayo udah gue pengen nyatain duluan gitu. Iya, aku tuh sebenarnya juga terinspirasi dari cara gimana, karena aku kebanyakan dengerinnya mungkin kayak R&B gitu ya, so yang memang kebanyakan penyanyinya ya dari Amerika gitu. Cuma aku terinspirasinya dari cara mereka menulis dan kayak kebebasan yang mereka punya sebagai perempuan dan sebagai penulis dan sebagai penyanyi menurutku gitu. Karena nggak bisa dipungkirin kayak di sini topik-topik yang dibahas tuh masih sangat limited gitu loh, terutama kalau kita perempuan. Kayaknya kalau kita ngebahas kita sebagai perempuan, kita yang harus nyatain cinta tuh kayaknya kok kayak agresif banget sih gitu kan, ada kesan kayak gitu. Pasti. Padahal kalau di luar aku ngeliat cewek-cewek singer-songwriter luar nulis tuh bisa sebebas apapun itu. Kayak ya mungkin cewek ada perasaan pengen nyatain kan, tapi karena emang nggak pernah ada lagu yang mewakili, jadinya kayak ngerasa topik itu tuh kayak terlalu apa sih kok nulis tentang kayak gitu sih gitu. Nah, akhirnya aku memulai untuk ya gue juga lagi ngerasain ini, terus menurut gue nggak ada salahnya untuk lu bilang sama gebetan lo atau sama cowok lo atau pasangan lo untuk kayak ya gue tuh sayang sama lo, gue akan kasih apa yang lo butuhin gini segala macam gitu, dan itu nggak apa-apa sebagai perempuan untuk menyatakan duluan. Tuh nggak apa-apa guys. Jangan malu-malu. Sebelum terlambat nanti udah ada orang lain. Iya, daripada disalip kan. Gitu duluan. Mending duluan ya. Tapi Kak Cantika punya pengalaman nyatain duluan juga berarti nih? Kalau ngomong suka gitu atau sayang pernah? Duluan ya? Iya. Terus ya, kalau deg-degan banget iya ya. Kan kalau nggak dibalas gitu ya. Kalau dibalas ya terima kasih gitu kan. Nah, iya. Jangan ya. Atau nggak dulu. Mohon maaf saya tidak bisa membantu nih. Gimana nih? Tapi pernah sih. Pernah ya? Pernah. Responnya bagus ya tapi. Iya. Alhamdulillah. Puji Tuhan responnya bagus gitu. Iya, gayung bersambut lah. Iya. Lumayan, nggak bertepuk sebelah tangan. Betul. Benar. Kalau gitu Kak, apa sih ini kan berarti Kak Cantika terinspirasi sama budaya luar gitu ya.
Iya. Dikit gitu Iya, sebenarnya. iya. Apa yang bikin Kak Cantika berani buat up tema ini gitu? Karena semua cewek ngerasain dan Yes, tapi belum pas. ada yang mewakili aja gitu. Yes. Jadi aku kayak terus seru. Maksudnya waktu Iya. pas proses kreatifnya juga kayak takut sendiri. Nah, ini Tau gak dia sih nih. kayak karena apalagi TLC ya. TLC itu sebenarnya kalau didengerin lirik-liriknya agak dewasa ya. Iya, tapi enak banget lagi. Terima kasih. Iya. Nah itu waktu nulis, terus waktu rilis tuh juga agak kayak, aduh bentar orang mikir gue gimana Itu ya, dia. gitu-gitu loh. Iya, iya. Ada pasti kayak gitu-gitu. Cuma aku ngerasa ya gue juga udah umur segini. Emang udah sesuai umur Kak Cantika Terus sih untuk kayak, menulis itu. Iya, dan aku nggak pernah bilang kayak, oh musik gue tuh diperuntukkan untuk usia dari anak kecil bisa dengerin. Enggak juga, aku nggak pernah Nggak ada pernah. ngomong Nggak family gitu, friendly ya, Jadi gitu. aku kayak, ya kalau merasakan dengerin gitu, Iya. kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak pernah memaksakan karya aku harus didengerin semua orang gitu. Iya, iya. Dan menurut aku kan ya emang yang paling kadang yang waktu kita jujur itu memang sesuatu yang agak risky gitu loh. Yes. Maksudnya kayak kita ngeliat siapa ya, misalnya nggak usah R&B deh, misalnya pop aja gitu, Adele. Buset, albumnya kayak bener-bener tanda kutip kayak dia menelanjangi apa yang dia udah lewatin, dan itu kan sesuatu yang sensitif dan pasti dia takut tuh pas itu rilis kayak Rilis, orang iya. jadi tahu hidup gue kayak gini ya gitu loh. Iya. Nah sama aja kayak si TLC ini kayak orang jadi tahu ya gue tuh punya keinginan itu atau gue punya hasrat itu Iya, gitu. iya, Cuma iya. menurut aku kan justru itu yang bikin kita bisa relate sama pendengar kita kan, gimana kalau kita bisa sejujur itu dan apa ya, kadang menurut aku juga musik itu tempat safest place buat aku ngomong sesuatu lah gitu. Kayak nggak mungkin kalau aku nulis atau aku story kayak, guys gue punya perasaan gini. Kayak itu malah lebih bakal dijudge sama orang-orang kan. Tapi kalau tiba-tiba udah dibalik musik, somehow topik-topik yang tadinya sensitif tuh jadi bisa orang nikmatin. Either itu orang suka melodinya doang, dia nggak terlalu pay attention to the lyrics, atau orang kayak suka penyanyinya doang. Ada kan kayak aku suka banget Beyonce, mau dia ngomongin apa di lagunya juga aku nggak peduli, aku akan tetap dengerin dan tetap nyanyiin gitu. Padahal waktu pas ditelaah liriknya jorok banget gitu kan. Ya, aduh, Bruno Mars ya, tuh Bruno kan. Mars itu Bruno kayak Mars, iya. ya Bruno Mars aja apa sih lagunya yang Marry Versace You, on the enggak? Floor. Oh. Yang I'm Gonna Marry You itu. I'm iya. Gonna Marry You. Marry You, ya. Itu kan lagu padahal kayak maksudnya kayak ngebahas tentang kita iseng-isengan yuk nikah, tapi suka banget dinyanyiin di nikahan orang. Padahal lagunya kayak maksudnya Bukan lagu nikah serius. main-main gitu. Iya, Karena orang cuma suka sama sosoknya dan mungkin suka sama beat Iya. lagunya dan segala macam. Jadi menurut aku musik itu karena emang tempat yang paling aman. Betul. Dan aku udah ada di dunia entertainment. Jadi kenapa nggak memakai si platform ini untuk yaudah deh sejujur-jujurnya aja sebelat mungkin gitu, karena ya akan aman-aman aja sih. Sampai sekarang sih nggak ada orang yang kayak Protes. ih parah lu ngomongin kayak gitu, nggak ada sih, nggak ada. Tapi kalau misalnya ada orang yang protes pun gitu ya, mungkin tentang Kak Cantika sendiri kah atau tentang lagunya, itu biasa Kak Cantika gimana sih merespon mereka gitu? Protes sih untungnya belum ada sampai sekarang, cuma mungkin kayak agak ada yang hate kaget, comment atau ada yang apa, kaget ada yang kayak kaget. misalnya Cantika terbuka banget secara visual atau kayak gitu-gitu lah. Ya lagi pengen aja gitu. Iya. Tapi ada saatnya juga aku pengen tertutup atau aku pengen lay low aja. Tapi ada saatnya kayak, karena menurut aku perempuan tuh pasti sebenarnya perempuan dan laki-laki ya pasti ada fase-fase di hidupnya tuh yang ngerasa gue lagi pengen celebrate tubuh gue aja gitu. Atau misalnya gue justru emang lagi dalam proses bisa menerima diri gue sendiri dan prosesnya tuh dengan cara gue harus mulai sedikit demi sedikit jadi diri gue apa adanya gitu dan segala macam. Jadi kayaknya kalau orang sampai protes aku cuma akan bilang ya itu aku lagi berproses aja dan aku nggak pernah memaksakan orang. Kalau emang nggak suka ya nggak usah didengar, nggak apa-apa. Nggak usah gitu. didengar ya. Iya. Kalau ada Masih banyak haters, pilihan yang lain. bener. Gitu. Kalau ada haters pun juga ya udah nggak milih buat gak nanggepin aja kan. Ya lagian kita juga bisa tutup kuping kan. Kita nggak bisa tutup mulut mereka. Tapi, Benar. Iya. Dan itu kan gunanya sekarang ada platform musik yang just one click away kan. Jadi kayak emang nggak dipaksakan kita harus mendengar satu orang gitu. Kayak banyak pilihan di sana. Jadi kalau misalnya lu nggak suka sama satu orang, instead of you saying things yang emang not nice, mending tutup mulut, pilih yang lain yang lu suka gitu. Karena banyak banget pilihannya. Gitu. Iya.